Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari tim IT akan memaparkan beberapa hal ya. Ini bagian yang saat ini akan disampaikan adalah saat proses pendaftaran peserta SNPDB MAN 2025-2026. Oke. Ini karena beberapa wilayah sudah mau mulai menjelang sholat Jumat, jadi yang akan saya paparkan ini akan saya padatkan ya. Nah, ini pertama kali ada beberapa hal yang diperbarui ya dari sistem SNPDB tahun sebelumnya dengan tahun ini, bukan hanya saja dari user interface-nya, namun juga ada beberapa hal yang kita improve di sisi user experience-nya. Jadi pengalaman penggunanya pun kita akan improve. Nah, ini sekilas tampilan landing page ketika membuka halaman SNPDB Madrasah Aliyah. Ini beberapa hal detail yang lain belum ditambahkan, jadi nanti mungkin ada masih sedikit konten yang ditampilkannya. Nah, ini ada button click to action, daftar atau masuk, kemudian ada informasi sekilas tentang Madrasah Aliyah ya. Di sini ada 3 kategorisasi, MAN IC, MAN PK, dan juga MAKN. Nah, kemudian ketika peserta ingin menuju ke halaman untuk masuk ataupun daftar, bisa untuk mengklik button yang ada di sini. Contoh, klik masuk, nanti akan diarahkan ke halaman masuk ke akun SPNDB. Nah, SNPDB. Nah, di sini nanti pengguna kalau sudah punya akun nanti akan memasukkan email dan juga kata sandi. Kemudian di sini ada juga lupa kata sandi ya. Jika pengguna lupa kata sandi, nanti bisa memasukkan email dan emailnya. Kemudian nanti akan dikirim link untuk mereset password ke email peserta. Nah, ketika link sudah dikirim, nanti akan masuk emailnya dan akan diarahkan ke halaman untuk mengganti password yang baru. Nah, setelah itu kemudian peserta akan dialihkan untuk masuk ke akun SPNDB lagi. Nah, itu untuk masuk ya. Sekarang untuk pendaftaran akun. Nah, pendaftaran akun ini nanti ada beberapa kolom yang harus dilengkapi ya. Di sini diantaranya ada 5 kolom dan ini required semua, wajib diisi semua. Pertama, nama lengkap, NISN, email, kata sandi, dan juga konfirmasi kata sandi. Nah, ketika sudah dilengkapi, nanti akan ada notifikasi dan juga email ya ke akun pengguna bahwa akunnya sudah berhasil didaftarkan. Nah, nanti pengguna akan melakukan membuka email ya, membuka email yang kami kirim oleh sistem untuk kemudian diaktifasi akunnya. Jadi ini untuk menghindari nanti ada hal-hal atau email-email yang memang dimasukkan tapi emailnya ini nggak berfungsi. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah mendaftar dan berhasil, pengguna kemudian akan masuk, dan akan masuk ke dashboard atau ke admin peserta calon peserta di MAN ini. Nah, kemudian ketika sudah masuk, peserta akan mengisi data diri ya. Di sini ada 4 step, total ada 4 step untuk kemudian siswa ini mendaftar di MAN IC, MAN PK ataupun MAKN. Step pertama itu mengisi data diri. Di antaranya data diri ini ada data peserta, kemudian ada data orang tua wali, kemudian yang terakhir ada data asal sekolah. Nah, di sini kami juga secara sistem ini sudah diintegrasikan dengan sistemnya EMIS ya, sistemnya EMIS, karena menurut Juknis juga ya, peserta yang mendaftar di SNPDB ini wajib dan harus terdaftar di EMIS. Jadinya nanti secara sistem karena sudah terintegrasi, kami mencocokkan nama siswa, NIK, dan juga NISN. Kalau cocok nanti datanya ini akan autofill atau akan otomatis terisi. Nah, terisinya dari mana? Terisinya itu dari sistem EMIS gitu.
Namun kami tetap membuka opsi bagi peserta kalau misalkan ada data yang belum sesuai dari data yang ada di emis gitu. Ini juga bagian improvement ya dari secara experience user, agar user ini lebih dimudahkan lagi untuk mengisi. Jadi data-data data-data pokok yang memang sudah terdaftar di emis itu nggak perlu si siswa ini atau peserta ini untuk memasukkan kembali. Nah, hampir beberapa hal data yang ada di emis ini udah bisa diisi, cuman ada beberapa kayak data asal sekolah, kemudian ranking semester 1 sampai 5 ini yang mesti diisi sendiri oleh peserta. Nah, kemudian setelah langkah pertama ini selesai, setelah isi data diri ini selesai dan dilengkapi, kemudian nggak ada data yang terlewat, karena kalau misalnya ada data yang terlewat, ini nanti nggak bisa lanjut ke step selanjutnya ya. Nah, ini ada tanda-tanda yang asterik ini, yang merah ini artinya wajib diisi. Kalau nggak diisi nanti akan ada warning untuk kemudian peserta lengkapi terlebih dahulu. Nah, setelah isi data diri, di step selanjutnya itu adalah peserta memilih madrasah tujuan. Nah, peserta memilih madrasah tujuan. Jadi di sini ada 3 jurusan ya, ada 3 jenis madrasah ya, MAN IC, MAN PK, dan juga MAKN. Nah, di sini contoh kalau misalkan peserta memilih MAN IC, ini nanti akan ada tampil 2 pilihan. Nah, pilihan madrasah pertama, kemudian pilihan madrasah kedua. Nah, di sini juga kami kasih deskripsi ya, pastikan user ini memilih pilihan 1, karena pilihan 1 ini merupakan pilihan utama ya. Nah, kemudian yang akan diprioritaskan juga. Nah, kemudian setelah memilih madrasah, peserta juga harus memilih jalur yang akan dipilih. Ini ada 2 jalur, seperti yang tadi disampaikan Mas Fahmi ya di Juknis, itu ada jalur prestasi dan juga jalur tes. Nah, jika jalur tes yang dipilih, nanti akan muncul isian lokasi tes yang akan diikuti peserta ini di mana. Nah, setelah melengkapi pilihan madrasah tujuan, nanti peserta juga akan diminta untuk melengkapi berkas. Nah, berkas yang tampil di sini ini berbeda-beda ya di setiap tipe madrasah. Ini contoh di MAN IC jalur tes, karena MAN IC pun untuk jalur tes dan jalur prestasi ada berkas yang berbeda yang perlu dilengkapi. Nah, ini contoh di jalur tes di MAN IC. Pertama, peserta ya diwajibkan mengunggah 4 berkas ya. 3 diantaranya ini required atau wajib diisi. Pertama, pas foto, akte kelahiran, dan juga surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini juga kita sudah kasih deskripsi dan juga shortcut gitu untuk memudahkan user untuk mendownload surat yang ingin diisi dan juga dilengkapi untuk kemudian nanti diupload di sistem. Dan juga ada opsional pengunggahan KKS, PKH, dan juga KIP. Nah, setelah mengunggah berkas, ini berkas untuk tujuan MAN IC jalur tes. Nah, selanjutnya peserta akan mensimpan dan juga mendaftarkan data diri atau data-data yang sudah dilengkapi. Nah, di sini juga kami dilengkapi dengan juga imbauan warning gitu. Jadi periksa kembali pilihan data yang Anda masukkan karena setelah disimpan data tidak dapat diubah. Gitu. Nah, setelah selesai, yang terakhir ini nanti ada summaries-nya. Jadi rangkuman, rincian dari isian data yang sudah dilengkapi sama peserta nanti akan disummaries di sini. Kemudian warning-nya juga sekarang berubah ya, berbeda. Data Anda sudah tersimpan. Jika ingin melakukan perubahan data, harap hubungi admin terkait. Di sini juga kita lengkapi button ya untuk peserta jika ingin melakukan perubahan data karena memang ada yang keliru atau salah penginputan, nanti bisa mengklik button ini dan juga nanti akan diarahkan dan dibantu oleh admin terkait. Nah, ini summaries-nya data isian yang diisi oleh peserta. Nah, ini juga ada button untuk mendownload bukti pendaftaran untuk keperluan mungkin ya nanti untuk tes dan lain-lain. Nah, ini untuk kasusnya di MAN IC ya, dan jalur tes. Nah, selanjutnya
untuk di jalur atau di kategori Madrasah MAN-PK, program keagamaan. Nah, ini contohnya untuk case-nya di MAN-PK. Ini nanti pilih madrasahnya, contoh MAN-PK Yogyakarta, dan jalur yang dipilih jalur prestasi. Kemudian ini isi data diri sama ya, isi data diri sama kayak sebelumnya, karena isi data diri ini kan pokok ya, dan semua siswa ini sama. Jadi kami posisikan pertama. Nah, terus selanjutnya unggah berkas. Nah, ini unggah berkas di MAN-PK ini yang paling banyak ya. Tadi yang sama yang disampaikan Mas Fahmi ya. Di MAN-PK ini memang dikhususkan untuk keagamaan. Jadi beberapa hal di berkas ini, kelengkapan data ini banyak yang memang terkait keagamaan. Contoh di sini ada pas foto, akte kelahiran, surat rekomendasi, dan lain-lain, dan juga di sini ada surat keterangan tahfidz 15 juz ya untuk yang memilih jalur prestasi. Nah, terus setelah melengkapi berkas, kemudian sudah selesai, nanti sama ya, ini ada summaries-nya. Nanti siswa ini bisa melihat data isian yang sudah dia input, peserta input gitu. Nah, nanti pilihan madrasahnya MAN-PK Yogyakarta, pilihan jalur prestasi, dan lain-lain gitu. Ini sama ya, nanti peserta juga bisa memungkinkan untuk mengajukan perubahan data ya, yang akan nanti dibantu sama admin terkait. Nah, terus kemudian yang terakhir ini di kategori MAKN, Madrasah Kejuruan. Nah, contoh di sini ada pilihan madrasah sekolah MAKN ND. Terus jalur yang dipilih jalur prestasi. Terus ini juga sama ya, unggah berkas persyaratannya pun ini berbeda sesuai dengan tadi itu madrasah, kategori madrasahnya dan juga jalur yang dipilih gitu. Nah, setelah selesai melengkapi berkas, nanti sama akan ada summaries dari hasil inputan peserta. Nah, kemudian terakhir mungkin ketika kuota sudah penuh ya, karena memang ini ada batasan limitasi kuota juga ya, kuota pendaftaran. Jadi nanti misalkan dari admin MAN ini kuotanya sudah penuh, nanti akan ada keterangan kuota sudah penuh. Dan sekolah yang dipilih ini juga sudah nggak bisa dipilih. Mungkin sekilas untuk pendaftaran peserta itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.